Assalamualaikum Pak Azmi, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak Husnul. Baik, alhamdulillah. Baik kabar saya. Lama tidak jumpa ya Pak ya? Iya Pak, ya lama nggak jumpa Pak. Aduh. Ya. Baik Pak, terima kasih sebelumnya sudah berkenan hadir pada kesempatan ini. Dalam bincang-bincang kita kurang lebih 15 menit ke depan ya Pak ya? Ya Pak, ya Pak. Oke, baik. Nah, untuk mulai coaching kita pada kesempatan ini, Pak Azmi mau ngomongin apa nih dalam 15 menit ini? Itulah Pak, kebetulan kita udah ketemu kan. Jadi saya senang sekali sih bisa berkomunikasi di sini kan. Jadi saya di Hmm. sekolah ini adalah permasalahan saya di lingkup ruang kerja saya. Jadi permasalahannya gini Pak, yaitu ada salah satu teman guru di sekolah saya itu yang suka meminjam laptop saya. Itu kan sebagai salah Oh satu gitu. alat saya untuk bekerja. Jadi dia itu sering meminjamnya. Jadi saya merasa gimana gitu ya, nggak diberikan, nggak enak ketika diberikan, sedangkan saya butuh alat tersebut gitu. Oh begitu ya Pak ya. Oke, berarti karena topiknya lebar nih Pak yang akan kita bahas mungkin. Mungkin Ya, sebelum saya menanyakan lebih dalam lagi kepada Pak Azmi, mungkin apa yang ingin Pak Azmi dapatkan dari akhir percakapan kita nantinya? Apakah mungkin itu ide ataupun sebuah solusi atau bagaimana Pak? Silakan Pak. ya harapan saya sih dengan adanya komunikasi atau perbincangan kita seperti ini, saya ingin mendapatkan mungkin ada ide-ide atau gagasan, mungkin juga solusi dari Bapak yang bisa Bapak sharing kepada saya. Jadi yang mana nanti ide atau gagasan tersebut bisa saya pakai di sekolah saya atau bisa saya terapkan istilahnya Pak kan atas Oke, permasalahan saya tersebut Pak. Nah gitu siap Pak. Pak. Oke Pak, baik. Oke, kemudian eh, dalam bayangan Pak Azmi mungkin ya, apa yang perlu dilakukan terhadap situasi yang membuat Pak Azmi merasa terganggu? Misalkan tadi Pak Azmi eh, mendapatkan masalah ada seorang guru yang meminjam laptop, ya jadi ini Bapak merasa terganggu seperti itu Pak ya. Nah mungkin Ya, dalam bayangan Pak Azmi itu apa yang perlu dilakukan terhadap situasi yang membuat Pak Azmi itu merasa terganggu Pak? gimana ya Pak ya? Kalau saya sendiri itu merasa serba salah sih. Eh, Kalau kalau saya pribadi karena kan teman saya juga, teman ngobrol saya di kantor gitu kan, teman saya oh berbagi teman ya Pak ya? Mhm. ya berbagi ngopi gitu di kantor kan. Jadi satu sisi Ya. ketika saya meminjamkan laptop tersebut kepada dia, orang Mhm. tersebut ketika saya mau mengajar di kelas ya kan. Jadi ketika tidak saya pinjamkan juga, jadi saya merasa terus nggak merasa saya ini merasa nggak enak juga dengan teman saya Oh, tadi iya seseorang saya betul ini betul sekali Pak. individu yang pelit sekali tidak mau berbagi kan padahal kondisinya ya saya memang perlu juga ya itulah yang saya ini gimana ya merasa serba salah nih mau berbagi dengan teman tapi saya perlu tidak berbagi pun saya merasa tidak enak gitu itu kondisi Iya yang betul. saya rasakan Pak. Iya betul sekali Pak. Saya dapat merasakanlah dengan hal yang seperti itu. Nah, karena di Uh, dalam pekerjaan Pak Azmi itu yang mungkin super sibuk ya Pak, dengan berbagai pekerjaan yang ada mungkin. Kemudian apa alasan Pak Azmi untuk mengatakan kepada si guru yang suka minjam laptop itu ke Pak Azmi? Nah, kira-kira di dalam pekerjaan Pak Azmi itu yang mungkin eh, sibuk Pak, apa alasan Pak ya. Azmi untuk mengatakan kepada si guru yang suka minjam laptop itu Pak? Itulah yang udah terpikir saya sama saya mungkin saya ingin mengatakan bahwasanya ini kan Mhm. barang pribadi yang sangat vital dan saya sangat memerlukannya kan ketika saya Ya, mengajar. Cuman masih saya pribadi ini merasa ketika nanti saya nyampaikan gimana ya kira-kira apakah dia tersinggung atau tidak itu yang masih menjadi beban oh pikiran iya, saya Pak. Nah kalau iya nggak betul saya sekali. sampaikan kalau tidak saya sampaikan kan, jadi dia merasa terus-terusan meminta pinjam laptop saya. Jadi, oh enggak apa-apa, mungkin Pak Azmi boleh orangnya baik. Tapi di satu sisi saya kan merasa, aduh ini keseringan dipinjam saya juga perlu. Takut kan ada data-data yang bersifat sensitif, privasi kan. Jadi terasa gimana gitu.
udah sih terpikir oleh saya rencananya mau mengatakan kepada dia dengan gimana gitu. Cuman belum Heeh, terlaksana saja, Pak. iya. Artinya Pak Azmi ini tetap tidak pinjamkan laptop atau seperti apa, Pak? Ah, gimana ya untuk mengimbanginya itu kadang sesekali saya pinjamkan, kadang sesekali ya dengan merasa gimana gitu tetap nggak saya pinjamkan Pak gitu Mhm. Pak. Jadi Oh, tidak merasa dipinjamkan nggak ya, enak Pak? saya. Iya, iya, iya. Oke. Baik Pak, kemudian setelah Pak Azmi jelaskan yang seperti Bapak jelaskan tadi, bahwa laptop itu tidak bisa dipinjam, lalu bagaimana reaksi si guru tersebut Pak? Oh ya, nah itu dia Pak. Ketika saya menyampaikan hal tersebut, reaksi dia itu kadang-kadang dia menerima Hmm, sih, cuman ya saya membaca juga raut Cuma muka dia yang agak agak merasa kecewa lah sedikit seperti itu Pak ya? ya, kecewa dan kesal seperti itu Pak. Ya mau Oh, gimana lagi kan? iya iya betul Pak. Nah, nah Pak Azmi, di dalam menjaga hubungan yang harmonis, tentu Pak Azmi sudah memiliki trik-trik lah ya. Mungkin Ya, untuk membantu si guru agar bisa mengerjakan tugas-tugasnya atau tanpa harus pakai laptop Pak Azmi. Nah, mungkin kira-kira trik-trik apa aja Pak? yang pertama sih yang udah terpikir oleh saya kalau terkait masalah urusan Mhm, sekolah mungkin saya yang udah saya pikirkan rencananya saya nanti ngobrol dengan teman saya itu untuk meminjamkan laptop sekolah saja, jangan laptop saya kan. oh begitu. Tapi kalau Artinya nanti urusan pribadi bolehlah itu. oh ya Kemudian ya. rencana-rencana lainnya, rencana saya memang mau ngobrol langsung dengan dia menyampaikan permasalahan ini Pak yang saya rasakan sama dia ya Mhm, supaya dia iya iya. juga merasa tahu juga gitu. Oh. Berarti, laptop Pak Azmi yang pribadi ada, kemudian yang di sekolah juga Ada. ada seperti itu ya, Pak, ya? Iya Pak. Oh, baik. Lalu kemudian seberapa sering sih Pak, guru tersebut meminjam laptop ke Pak Azmi? Apakah memang hampir setiap hari atau seperti apa Pak? Ya boleh dikatakan sih hampir setiap hari aja. Mungkin Oh, pada hari Jumat saja yang tidak ada Pak ya karena saya iya iya Jumat iya. kan kegiatan di sekolah cuma olahraga jadi saya nggak bawa barang tersebut ke sekolah gitu. Oke oke oke. Artinya ya kalau seperti itu ya bagaimana kita mau bekerja ya kan Pak ya? Iya, itu dia masalahnya. Mhm Ah, mhm, cuma oke. di satu sisi saya melihat dia itu teman saya juga. Di satu sisi ini Iya barang saya yang di dalamnya ada ya sesuatu yang sangat sensitif gitu kan atau privasi iya gitu. iya. Wah, jadi saya tuh merasa gimana gitu. Bapak pasti bisalah merasakannya gimana. Iya betul sekali Pak, saya bisa juga sih, karena memang kalau keseringan ya memang seperti itu loh Pak, mungkin kita juga, perlu menggunakan laptopnya karena memang kita juga banyak tugas kan ya Pak ya, mungkin seperti itu. Iya. Baik Pak, kemudian sebetulnya apa sih pekerjaan guru itu Pak sehingga harus sering meminjam laptop ke Pak Azmi? Nah, itu dia yang tidak saya selidiki, Pak. Tapi di beberapa kali Mhm. yang saya lihat ketika dia meminjam itu, saya lihat dia bekerja, mengerjakan tugas-tugas sekolah, Pak, seperti itu ya. Oh jadwal Nah, sekolah ya Pak ya? tugas-tugas sekolah. Jadi itu kan memakan waktu yang sangat lama juga kan. Kan nggak Iya mungkin iya. juga kalau baru dia pinjam kita minta lagi gitu, Pak. Mhm mhm, iya iya. Nah artinya, tugas-tugasnya pun juga belum terlalu jelas juga ya Pak ya, sehingga Bapak pun ibaratnya mengambil keputusan Iya, untuk tidak meminjamnya kan, seperti itu Pak ya? Oke Pak, iya, kalau begitu, karena Pak Azmi juga merupakan seorang kepala sekolah ya Pak ya? iya. Nah, jadi mungkin Pak Azmi ada upaya apalah yang bisa dilakukan untuk mengatasi hal yang demikian itu Pak? Mungkin entahkah Bapak karena kita sudah sekolah ada dana bos mungkin
Apakah Bapak itu akan menambahkan unit laptopnya atau bagaimana Pak? Yang udah terpikir oleh saya sih begitu sih Pak, rencananya nanti kalau memang mampu terrealisasi mungkin saya akan Hmm? menambahkan unit lagi di sekolah saya tersebut, alat itu tadi, laptop itu tadi agar bisa digunakan atau dipakai oleh kawan-kawan guru yang ada di sekolah. Jadi kan tidak mengganggu lagi alat atau laptop yang pribadi punya saya. Oke, baik Pak. Itu sih Pak. Nah, kemudian kira-kira kapan nantinya upaya itu terrealisasi Pak? Ya saya tunggu waktu juga sih Pak. Mungkin dalam beberapa bulan ini ya kan, mungkin Oh ya seperti betul. itu. Kalau udah ada momennya nanti, saya juga akan rapatkan kembali dengan kawan-kawan ya kan, terkait masalah pengadaan barang tersebut gitu nanti. Dan juga melihat Hmm? kemampuan anggaran tadi Pak, gitu. Ya. Yang pasti secepatnya sih saya akan rencanakan itu. Permasalahan tersebut. Dan di dalam menunggu upaya itu terrealisasi, adakah ide ataupun solusi yang lain yang Pak Azmi akan lakukan dalam waktu dekat ini, Pak? Yang terpikir oleh saya sih itu sih Pak, ya mau tidak mau saya harus meminjamkan punya saya dulu, ya. Ya walaupun tidak setiap saat saya harus memberikannya, ya kan? Gitu Atau tadi. ada apa namanya? Pak Azmi ada teman yang lain nih, ibaratnya yang laptopnya menganggur seperti itu, Pak. Iya. Ada sih Pak, cuman belum saya hubungi saja. Mungkin itu salah satu solusi juga nanti akan saya bisa Ya, pakai. ya, betul, Pak. Saya coba hubungi kawan saya kan, mungkin ada yang Ya, tidak menganggur laptopnya bisa saya pergunakan nanti seperti itu. ya. Ya, itu karena memang Pak Azmi juga kan merasakan apa kesibukan juga kan, karena Pak Azmi pinjamkan juga, ya tentunya akan tetap mengganggu juga ya Pak ya. Iya. Oke, baik Pak. Oke Pak, karena kita sudah di ujung percakapan ini, mungkin sampai detik ini, Ah, apakah guru tersebut itu masih saja minjam laptop ke Pak Azmi Pak? Sampai ah, sekarang ini? masih sih Pak, Masih ya Pak ya? masih Pak, Mhm, masih. oke. Baik, Pak Azmi, kalau bisa saya simpulkan dari semua yang sudah kita bincang-bincang tadi, bahwa dikarenakan Pak Azmi Ah, ini memiliki pekerjaan yang super sibuk dan masih belum bisa meminjamkan laptopnya, kemudian memberikan ide kepada guru tersebut untuk meminjam ke laptop yang lain terlebih dahulu sembari menunggu anggaran yang sudah Pak Azmi anggarkan kan di ya, dana bos ya Pak ya. Mungkin seperti itu ya Pak, kurang lebih kan Pak. ya, Uh, Lalu apa yang menjadi ya harapan Pak. Pak Azmi? Pak, lalu apa yang menjadi harapan Pak Azmi ke depannya agar semuanya lebih baik lagi, Pak? Harapan saya sih semoga terpenuhi apa yang diharapkan oleh kawan-kawan Hmm, guru di sekolah saya. Jadi kan dengan begitu proses bekerja di sekolah pun berjalan dengan lancar tanpa ada mengganggu teman-teman yang lain seperti itu Pak. Ya, Oke, baik, mungkin baik. itu saja sih Pak yang bisa saya Ya, terima. pikirkan. Oke, Pak Azmi, terima kasih sudah mau berbagi dan menyempatkan waktunya untuk berbincang-bincang santai pada sore hari ini. Semoga permasalahan Pak Azmi dapat terselesaikan secepatnya ya dan mendapatkan solusi yang terbaik pula ya, Pak. Ya Pak, ya Pak. Ya, oke, kalau begitu Pak, demikian dari saya dan saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih juga Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Husnul. Nah, senang Oke, sekali nih bisa bertemu dengan Bapak lagi. Gimana ya, nih kabar Bapak hari ini, Pak? alhamdulillah kabarnya baik, cuman ya sedikit lah ada permasalahan sedikit lah. Oke, ada masalah sedikit ya, Pak ya. Ya. Nah, apa nih yang mau Bapak obrolin nih sore hari ini, Pak, kira-kira nih? Kebetulan saya sedikit mendapatkan masalah di dalam kelas, Bu.
Iya. Ternyata permasalahan itu membuat saya terpikir karena memang saya sebagai wali kelas di sana tentunya mempunyai tanggung jawab kepada murid-murid. Nah, adapun masalah yang ingin saya sampaikan di sini yaitu ada salah satu siswa saya yang membuat ulah lah ibaratnya, membuat ulah yang tidak sesuai dengan norma-norma yang ada di sekolah seperti itu, Bu. Oke, jadi seperti itu ya Pak. Jadi ada anak di kelas Bapak yang suka buat ulah gitu ya. Ya, Seperti betul apa sih sekali. Pak ulahnya itu Pak? Kalau Bapak bisa bilang suka membuat ulah itu ulahnya seperti apa ya Pak? Kalau boleh tahu. Ya, ulahnya itu sebetulnya bermacam-macam, Bu. Cuman yang lebih menonjol pada dirinya itu adalah dia itu suka mengganggu temannya sehingga Oke. temannya yang lain itu merasa tidak nyaman belajar, kemudian Iya. sampai-sampai menimbulkan konflik di antara teman-temannya, Bu. Nah, seperti itu. Jadi itu masalah yang saya kira harus saya selesaikan di dalam kelas. Karena kalau tidak diselesaikan nanti maka siswa-siswa yang lain pun akan ikut terjerumus juga dengan tingkah laku yang dia bawakan, Bu, seperti itu. Siap. Oke, jadi seperti itu ya, Mbak ya. Ada siswa yang suka buat ulah ya. Kemudian akibat dari ulahnya tersebut mengganggu kegiatan pembelajaran gitu Betul ya, Pak ya. sekali. Ya, betul sekali, Nah, Bu. kita pada obrolan kita hari ini kita kan nggak lama ya, Pak ya. Jadi apa nih yang ingin Bapak dapatkan pada obrolan kita kali ini, Pak? Sebetulnya yang ingin saya dapatkan itu adalah saya ingin dapatkan ya ide-ide ataupun Oke, gagasan-gagasan ataupun ya, solusi yang bila nanti saat percakapan kita berjalan mungkin ada timbul ide-ide baru kira-kira siap, untuk ya. membantu saya menyelesaikan permasalahan ini. Siap. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih, menurut Bapak inginnya itu murid Bapak itu bagaimana nantinya, Pak? Tentunya saya ingin murid saya dalam keadaan ibaratnya semuanya itu tenang belajar, aman, tidak ada tertekan antara satu sama lain sehingga mereka merasa belajarnya lebih enak dan Ya, tidak ada yang mengganggu seperti itu, Bu. oke. Saling menghargai gitu ya, Pak ya? Ya, Iya, betul seperti sekali, itu ya, saling saling menghargai. menghargai antar murid sehingga pembelajaran nanti lebih tenang, murid-murid saling menghargai seperti itu ya, Pak ya? Iya, betul sekali, Bu. Kalau boleh tahu nih Pak, menurut Bapak saat ini murid-murid Bapak itu untuk tingkat skala 1 sampai 10 ada di skala berapa nih Pak, Bapak, sikap saling menghargai sesama teman di antara murid-murid Bapak itu, Pak? Kalau bisa dikatakan untuk di skalanya mungkin kalau untuk mereka itu ada berada di 1,8 mungkin untuk sikap menghargai itu ada sebetulnya, Bu. Cuman Iya. oleh karena ada salah satu seseorang yang bisa membuat mereka itu terganggu, maka saya khawatirnya takutnya siswa-siswa yang lain lalu terpengaruh lagi, Bu, seperti Iya, itu, Bu. benar, iya. Oke. Oke, baik Pak, bisa saya pahami itu. Nah, mendengar apa yang sudah Bapak sampaikan ini, agak sedikit susah ya Pak. Jadi, sebenarnya mereka tuh baik, tapi jika Iya. ada 1, 2 orang yang seperti itu, jadi mereka tuh bisa terpengaruh gitu ya Pak ya? Iya, betul sekali, Bu. Jadi, eee, menurut Bapak nih, untuk mempunyai sikap saling menghargai itu, Bapak inginnya murid-murid Bapak itu ada di skala berapa, Pak? Tentunya kalau untuk saling menghargai Skala tentunya ya berada di skala 1 sampai 10 ya. Mungkin siap kalau harapan saya seperti itu, Bu. Jadi iya, semuanya bisa saling menghargai. Nah, siap. Oke. Nah, jadi pengennya di skala yang menurut Bapak yang paling bagus lah skala berapa, Pak, itu, Pak? Nggak mungkin kan 1 kan, Pak? oh ya. Kalau
menurut saya yang paling bagus ya skalanya ya tentu dia 9. nanti 9 Bu, 9 9, ya. sampai Oke. 10-an gitulah ya. Siap. Ya. Nah, oke, untuk mencapai skala tersebut, apa nih yang bisa Bapak lakukan untuk mencapai Ya, skala yang Bapak inginkan, tingkat ke saling menghargai temannya itu? ya. Skala berapa nih? Apa yang bisa Dalam Bapak ya yang saya lakukan sebetulnya sudah begitu lumayan lah Bu. Di antaranya ya, saya melakukan praktik baik ya, praktik siap. baik ya, saya praktikkan kepada anak-anak, kemudian saya juga terapkan juga kepada anak-anak supaya mereka mempraktikkan nilai-nilai kebajikan yang ada di sekolah. Nah, sehingga mereka tentunya bisa saling menghargai satu sama lain seperti itu. Oke, oke, jadi melakukan praktik-praktik baik ya Pak ya, seperti itu ya Pak ya? Betul Bu. Oke. Nah, kalau menurut Bapak, seberapa besar kemungkinan, praktik baik yang Bapak lakukan itu nanti untuk mewujudkan penumbuhan sikap saling menghargai tersebut, Pak, pada murid Bapak? Jadi setelah Bapak nanti melakukan praktik baik itu kira-kira, seberapa besar kemungkinannya ya, untuk menumbuhkan sikap saling menghargai tersebut pada murid-murid Bapak, Pak? Ya, dalam praktik baik itu sebetulnya itu ibaratnya kita mencontohkan kepada peserta didik agar mereka mengikuti daripada apa yang telah kita lakukan, yaitu praktik baik Oke. yang saya sampaikan. Nah, besarnya pengaruhnya itu tentunya ya paling tidak 80% udah bisa diikuti oleh siswa-siswa lah. Kemungkinan yang lainnya kita tambahkan lagi dengan seminar atau lain sebagainya lah, untuk pelatihan-pelatihan lainnya seperti itu. Oke, ya. Bagus ya jawaban Bapak tadi. Bisa nggak sih, apa bisa kemungkinannya Bapak lakukan dalam waktu dekat ini, Pak? Hal-hal yang Bapak sampaikan tadi seperti praktik baik yang akan Bapak lakukan untuk menumbuhkan sikap saling menghargai antar teman di murid-murid Bapak itu bisa Bapak lakukan dalam waktu dekat ini nggak, Pak? Iya, dalam waktu dekat ini saya memang memberikan praktik-praktik baik itu memang sudah saya terapkan memang dari sejak dahulu Bu. Iya. Namun dalam waktu dekat ini saya berencana akan memanggil lah yang siswa yang kurang kurang pemahamannya tentang praktik baik itu yang sering membuat ulah. Mungkin saya akan panggil beberapa siswa yang diduga ya Bu ya Iya. melakukan tindakan yang tidak baik lah ibaratnya di Iya. sekolah. Nah, itu nanti saya akan mencoba memanggilnya dan saya akan secara berkonsultasi secara individu nantinya Ya. agar supaya mereka bisa mengikuti lah seperti itu Bu. Oke, oke, oke. Kapan nih rencananya Bapak memanggil siswa-siswa tersebut atau melaksanakan pemanggilan terhadap siswa-siswa? Rencananya itu Bu, rencananya saya akan memanggilnya ketika pas hari Senin depan, saya akan memanggil mereka ketika habis upacara karena timingnya pun mungkin sangat tepat ya. Nah, di situ nanti kebetulan saya juga sebagai pembina upacaranya nantinya. Nah, nanti akan saya singgung seperti itu Bu. Siap, siap. Nah, oke ya, jadi dalam waktu dekat ini Bapak akan segera memanggil beberapa anak tersebut ya Pak ya, Senin ya tadi ya Pak ya. Nah, Iya, betul. oke, kita udah mau di ujung percakapan nih Pak. Jadi saya mau tanya nih Pak, apa sih yang sudah Bapak dapatkan dari percakapan kita sore hari ini Pak? Yang saya dapatkan pada percakapan kita pada sore ini tentunya saya mendapatkan gambaran lah dari hasil cakapan ini untuk
mendapatkan solusi yang mungkin saran yang telah Ibu sampaikan kepada saya juga, yaitu akan saya menjadi masukan untuk saya untuk memperbaiki permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah saya seperti itu. Oke, ya bagus sekali ya Pak ya. Nah saya harap rencana Bapak tadi dapat terlaksana dengan baik ya Pak ya. Ya, amin. Kemudian kita nanti bertemu lagi minggu depan Pak. Saya mau tahu nih hasilnya nanti seperti apa setelah Bapak memanggil siswa-siswa yang Bapak maksud tersebut. Siap Bu, nanti saya akan laporkan juga dengan Ibu mungkin hasil. Mudah-mudahan siswa tersebut bisa kembali sadar dan pelajaran ada sekolah itu bisa terlaksana dengan baik seperti itu. Oke Pak, jadi terima kasih banyak ya Pak sudah mau berbagi cerita atau sharing apa yang dirasakan Bapak saat ini. Semoga Bapak mendapatkan hasil yang Bapak harapkan. Selamat sore loh Pak, terima kasih. Selamat sore, terima kasih sama Bu.